Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Zara Fairuz dengan NIM 2020 1011031118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum waris Islam sesuai dengan buku Butino. Hukum waris dalam Al-Quran. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkab waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe presentasi pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Kemudian ada warisan dalam sistem waris dan sistem hukum waris Islam. Dalam buku Butinuk dijelaskan ada 3, yaitu seperti fikih mewaris, ilmu faraid, dan hukum waris. Perbedaan penamaan ini dikarenakan berbeda pokok pembahasan yang menjadi titik utama. Dasar hukum mewaris. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Menurut Muhammad Tahir Azhari dalam bukunya Karakteristik Hukum Waris Islam memberikan pernyataan bahwa hukum waris Islam yang juga dikenal dengan The Islamic Law of Inheritance mempunyai karakteristik sendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Yang berhak menjadi ahli waris memiliki hubungan darah baik garis lurus ke atas, ke bawah maupun ke samping. Memiliki hubungan perkawinan yaitu suami istri yang saling mewaris. Artinya jika suami yang meninggal duluan maka istri menjadi ahli waris dan sebaliknya. Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sesuai ketentuan. Prinsip-prinsip hukum waris Islam. Dalam bukunya Bu Waris terdapat 4, yaitu yang pertama prinsip ijabari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Kemudian yang ketiga, prinsip bilateral adalah bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Yang keempat, prinsip kewarisan hanya kematian. Maksudnya adalah ahli waris yang sembilan ahli waris dapat berwaris secara otomatis karena kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Maksudnya itu di sini kewarisan yang kematian itu karena adanya kematian, pewaris harus mati terlebih dahulu baru adanya warisan. Sebab-sebab adanya hak waris. Ada 3 sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu kerabat hakiki, yang ada ikatan nasab seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Pernikahan suami atau istri, yaitu terjadinya akad nikah secara legal antara seseorang laki dan perempuan. Kemudian ada al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Hijab waris. Hijab waris adalah dinding atau penghalang yang menghalangi ahli waris dari menerima waris atau mengurangi bagian ahli waris. Hal yang menghalangi waris adalah pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Kemudian ada zawil furud dan asobah. Zawil furud adalah kelompok ahli waris yang tertentu bagiannya warisnya. Penjelasan lebih lanjut dalam pasal 192 di KHI. Kemudian asobah adalah kelompok ahli waris yang hak warisnya tidak tertentu bagiannya. Sebagaimana ahli waris zawil furud, tetapi bagiannya adalah menghabiskan seluruh harta waris atau seluruh sisa harta waris dikurangi bagian ahli waris zawil furud. Kemudian ada aul dan rod. Aul adalah menambah atau menaikkan angka penyebut dari bagian tiap ahli waris sesuai dengan angka pembilang, yaitu terjadi ketika ahli waris yang ada sebelumnya zawil furud. Tak adanya ahli waris, asobah, dan jumlah bagian ahli waris lain melebihi jumlah ahli waris atau angka pembilang pembagian waris lebih besar dari angka penyebutnya. Kemudian rod adalah membagi lagi harta warisan yang masih tersisa secara proporsional kepada ahli waris zawil furud karena angka pembilang pembagian waris lebih kecil dari angka penyebutnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam buku
karya Butinok yang berjudul Hukum Waris dalam Islam, sudah dijelaskan banyak kalau hukum waris Islam itu seperti apa, bagaimana, dan kegunaannya apa. Untuk kegunaan sebagai pelajar kita, mahasiswa, tentunya untuk menambah wawasan lebih lanjut dan untuk menambah info yang lebih baik lagi dan benar. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.